Baru saja kalian menyaksikan video tentang membeli buah mangga di suatu pasar swalayan. Nanti kalau kalian pergi dengan orang tua kalian membeli buah, coba dipraktekkan ya. Nanti kalian akan lihat cara menimbang dan membayar hasil belanjaan kalian sendiri. Video tadi berhubungan loh dengan pembelajaran matematika yang akan kita pelajari kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah supaya ilmu yang didapat menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat. Kita ingat kembali ya, satuan berat. Satuan berat di sini ada mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai miligram. Hektogram biasa disebut juga dengan ons. Kemudian seperti satuan panjang, satuan berat pun setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Di sini yang akan kita pelajari lebih banyak menggunakan kilogram dan gram. Kalian harus tahu 1 kilogram itu berapa gram ya. Perhatikan dari kilogram ke gram turunnya sebanyak 3 tingkat. Artinya 10-nya ada 3. 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ingat kembali ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Selanjutnya kita akan mempelajari ada apa saja alat-alat untuk mengukur berat. Nah, di sini yang pertama timbangan berat badan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi. Beberapa dari kalian mungkin punya ya timbangan berat badan di rumah. Di sini ada yang timbangan digital dan timbangan biasa. Kemudian ini juga ada yang seperti ini. Kita berdiri di atasnya, kemudian angka berat badan kita akan terlihat berapa kilogram. Ada lagi timbangan buah. Timbangan buah, nah yang pertama ini tadi yang seperti digunakan di dalam video ya, biasanya ada di pasar swalayan. Kemudian ini yang digital, nah ini yang timbangan biasa. Ya, bisa untuk menimbang buah, tepung, gula, dan sebagainya. Ada juga yang di bawah ini berupa timbangan tradisional. Biasa digunakan di warung-warung tradisional atau di pasar-pasar tradisional. Ada lagi timbangan emas. Nah, ada yang digital seperti ini, kemudian ada yang neraca seperti ini. Ini biasa digunakan untuk menimbang emas yang satuan gramnya mungkin lebih kecil ya. Semoga kalian dapat memahami dan selalu ingat bentuk-bentuk timbangan berat ini ya. Kita selanjutnya akan melakukan pengukuran berat. Kita akan mengukur berat berbagai macam jenis sayuran dan bahan pokok. Di sini yang pertama Miss punya 3 buah wortel. Kita akan menimbang berapa berat wortel. Cukup letakkan wortel di atas mangkuk timbangan seperti ini. Yang Miss gunakan bukan timbangan digital ya. Jadi terlihat angkanya. Di sini timbangannya maksimal hanya bisa menimbang benda seberat 2 kg. Kita lihat 3 wortel ini beratnya adalah, nah kalau diperjelas jarum timbangan berada tepat di angka 300.
bukan 300 kg ya, tapi 300 gram. Kenapa? Karena dari 0 di sini terus 100, 200, 300, 400 sampai 900, 1000 gram. Ingat tadi adalah 1 kg. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kg. Maka ketiga buah wortel ini beratnya adalah 300 gram. Selanjutnya ada tepung terigu. Di sini sudah tercantum tulisannya beratnya 1 kg, tapi Miss ingin buktikan apakah benar beratnya 1 kg. Nah, setelah diletakkan pada timbangan, ternyata benar. Berat tepung terigu ini adalah tepat 1 kg. Selanjutnya ada 4 buah kentang. Miss ingin tahu berapa berat 4 buah kentang ini ya. Setelah diletakkan kentangnya pada mangkuk timbangan, ternyata jarum timbangan berada di antara angka 400 dan 500. Dia tepat berada di tengah-tengahnya, maka berat keempat kentang adalah 450 gram. Di sini ada lagi berat cabai. Miss mau tahu berapa berat cabai? Ini ya, kita letakkan cabainya pada mangkuk timbangan, kemudian kita lihat ada di angka berapa. Nah, di sini jarum timbangan berada dari lebih 2 garis dari angka 100. Ya, setiap garis kecil ini berarti 10. Jadi kalau ada di garis kecil angka 2, maka 100, 10, 120. Jadi berat cabai adalah 120 gram. Kalian bisa coba praktekkan di rumah ya. Jika bunda kalian memiliki timbangan buah seperti ini, kalian bisa coba menimbang sayur mayur yang ada di dapur. Berlanjut ke contoh soal. Di sini ada buah apel yang diletakkan pada timbangan. Di sini terlihat berat yang dapat diukur ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai 4 kilo lebih ya. Nah, berapa berat apel pada gambar di samping jika dibulatkan ke satuan terdekat? Perhatikan jarum timbangannya. Di sini jarum timbangan berada di angka 1 dan 2 kg. Tapi jarum timbangan lebih dekat ke angka 1. Karena lebih dekat ke angka 1, maka berat apel pada gambar kira-kira adalah 1 kg. Karena jarum timbangannya lebih dekat ke bilangan 1 ya daripada ke bilangan 2. Semoga contoh ini cukup jelas ya nak. Selanjutnya ada contoh soal ibu ingin membuat kue. Ibu menimbang tepung terigu. Berat tepung terigu 252,3 gram. Berapa gram berat tepung yang ditimbang ibu jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, ini masalah tentang pembulatan ke satuan terdekat jika bilangannya desimal. Penyelesaiannya ini angkanya 252,3. Kita ingin bulatkan ke satuan, maka yang diperhatikan adalah persepuluhannya atau bilangan setelah koma. Lihat bilangan setelah koma adalah angka 3. 3 lebih dari atau kurang dari 5. Nah, 3 kurang dari 5, maka bilangan di depannya akan tetap. Tidak perlu ditambah 1 ya. Ingat lagi, 3 kurang dari 5, maka bilangan di depannya adalah tetap. Bilangan di depannya yaitu 2, ya dia tetap 2. Jadi jawabannya 252. Nah, jadi berat tepung yang ditimbang ibu jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 252 gram. Bagaimana? Cukup jelas ya nak? Contoh soal berikutnya. Anggi membeli daging ayam di supermarket. Berat daging ayam itu adalah 2 kg lebih 850 gram. Berapa kilogram kira-kira berat daging ayam yang dibeli Anggi? Nah, ini katanya daging ayamnya 2 kg lebih 850 gram. Berapa kilogram ya yang ditanya? Kita
kita lihat, berarti yang harus diperhatikan adalah gramnya, kilogram dengan gram. Ingat kembali, 1 kilogram itu tadi katanya sama dengan 1000 gram. Maka di sini lihat 850 gramnya. 850 gram itu lebih dekat ke 1000 gram. Jadi 850 gram bisa kita bulatkan saja menjadi 1 kilogram. Artinya di sini bisa kita bulatkan jadi 1 ya nak. Karena 2 kilogram, di sini 1 kilogram, maka dijumlah jadinya 3 kilogram. Jadi, berat daging ayam yang dibeli Anggi kira-kira adalah 3 kg. Semoga contoh ini cukup jelas ya, jadi bisa membantu kalian dalam mengerjakan bagian soal yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pembelajaran kita tentang pembulatan berat kesatuan terdekat sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah ada di video ini dengan baik ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran via Zoom meeting di minggu ini. Kalian selalu jaga kesehatan, semangat belajar, dan semangat beribadah ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.